Halo guys, selamat datang kembali di Vlog Liburan Sekolah episode 3. Di episode kali ini, aku akan mengajak kalian menjelajahi salah satu destinasi wisata budaya yang menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan, yaitu Pasar Terapung Lok Baintan. Selain mengunjungi Pasar Terapung, di akhir perjalanan nanti kita juga akan melihat salah satu rumah tradisional yang sangat unik, yaitu Rumah Lanting. Jadi, yuk ikut perjalanan seru kita hari ini. Perjalanan kami dimulai setelah sholat subuh sekitar 5:20 WITA. Kami dijemput di sungai depan rumah nenek. Kenapa harus berangkat sepagi ini? Karena Pasar Terapung Lok Baintan hanya ramai pada pagi hari. Semakin pagi kita datang, semakin banyak pula pedagang yang masih berjualan, sehingga suasana pasar terasa lebih hidup. Sesampainya di depan jembatan sungai rumah nenek, kami langsung menaiki sebuah perahu tradisional yang disebut dengan klotok. Nah, buat kalian yang belum tahu, klotok adalah perahu kayu bermesin yang menjadi alat transportasi tradisional masyarakat Banjar sejak dahulu. Nama klotok sendiri berasal dari bunyi mesin perahu yang berbunyi klotok ketika berjalan di atas sungai. Sampai sekarang, klotok masih digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi, mengangkut barang, hingga membawa wisatawan menikmati keindahan sungai di Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju Pasar Terapung Lok Baintan ditempuh sekitar 1 jam lebih melalui Sungai Martapura. Selama perjalanan, suasananya benar-benar menenangkan. Udara pagi masih sangat sejuk, matahari perlahan mulai muncul dari ufuk timur, dan di sepanjang sungai terlihat aktivitas masyarakat yang mulai menjalani rutinitas mereka. Tidak heran di Banjarmasin dijuluki sebagai kota 1000 sungai, karena sungai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kalian tahu nggak guys, Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya sungai yang sangat kuat. Sungai bukan hanya digunakan sebagai jalur transportasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Di Kalimantan Selatan terdapat beberapa pasar terapung yang terkenal, tetapi yang paling dikenal adalah Pasar Terapung Lok Baintan dan Pasar Terapung Muara Kuin. Pasar Terapung Muara Kuin berada di kota Banjarmasin dan merupakan pasar terapung tertua yang masih ada hingga sekarang. Sedangkan Pasar Terapung Lok Baintan berada di Kabupaten Banjar, dan pasar ini menjadi destinasi wisata favorit karena suasananya masih sangat alami dan aktivitas perdagangan tradisionalnya masih berlangsung setiap pagi. Selain kedua pasar tradisional tersebut, ada juga Pasar Terapung Siring Tendean yang berada di pusat kota Banjarmasin. Berbeda dengan Lok Baintan maupun Muara Kuin, pasar di Siring Tendean merupakan pasar wisata yang dikembangkan pemerintah sebagai daya tarik pariwisata. Jadi, meskipun sama-sama menggunakan perahu, konsepnya lebih ditunjukkan untuk memperkenalkan budaya pasar terapung pada wisatawan. Keistimewaan Pasar Terapung Lok Baintan adalah tradisi yang masih asli. Para pedagang benar-benar datang dari desa-desa sekitar menggunakan jukung mereka sendiri. Mereka menjual hasil kebun, hasil pertanian, ikan, hingga makanan khas Banjar yang sebagian besar merupakan hasil produksi masyarakat setempat. Pasar terapung ini juga menjadi salah satu pasar terapung terbesar dan paling terkenal di Indonesia yang masih mempertahankan budaya jual beli di atas sungai. Bahkan, wisatawan mancanegara pun banyak yang datang untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat Banjar menjalankan kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan sungai.
tujuh ramah dua urang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin Seribu Sungai. Urangnya ramah panagu. Akhirnya kami tiba di Pasar Terapung Lok Baintan. Selama berada di Pasar Terapung, suasananya benar-benar ramai namun terasa tetap nyaman. Suara mesin kelotok berpadu dengan suara para pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Sesekali, terdengar tawa para pembeli, percakapan antar pedagang, bahkan ada juga yang saling berpantun sebagai bentuk hiburan. Pantun merupakan salah satu tradisi lisan masyarakat Banjar yang masih sering ditemui dalam berbagai kegiatan budaya. Suasana seperti inilah yang membuat Pasar Terapung terasa hidup dan penuh kehangatan. Deretan perahu yang dipenuhi buah-buahan berwarna-warni, sayur-sayuran segar, bunga, serta aneka makanan tradisional membuat pemandangan pasar terasa sangat lebih indah. Tidak sedikit wisatawan yang mengabadikan momen tersebut karena pemandangannya benar-benar khas dan sulit ditemukan di tempat-tempat lainnya. Selain menikmati pemandangan pasar, wisatawan juga bisa mencicipi berbagai makanan khas Banjar, mulai dari soto Banjar, ketupat kandangan, lupis, apam, wadai Banjar, pisang goreng, hingga berbagai jenis kue tradisional lainnya. Menikmati sarapan langsung di atas kelotok sambil melihat aktivitas pasar menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Jalan-jalan ke kota Mekah, berjalan kaki keliling Ka'bah, jangan takut Bu Haji bersedekah, insya Allah rezekinya makin ditambah. Amin. Pak, kalau ada lampu jangan nyalain lilin, kalau ada bundanya jangan cari yang lain. Makanya kita pantun dulu kalau Kayak apa nih? Anunya tuh dari 350 biar aja. Jangan Pak Haji, anu ketukuran. Nah, ulun bagi dulu buka aja biar sebijinan, masak di kebun. Ini buka. Nah, bonusnya. jangan jepit rambut kadang-kadang Nontonnya cuma sedikit, lagi-lagi ini kan lagi udah pulang pantunnya. Lagi pantunnya lagi ada rumah aja. bubuhan parak juga Cilai. Lagi ya. Tambah lagi. Bu Acil makan pisang, Bunda bilang I love you, Acil bilang sayang. Amin. I love you aja nak ulun bari akan belum kan sedikit. Ada itu kita sangat ini jadi jeruknya. Anu kan bang teman, bisa ya? Pada ini Pantak patut. ini 10.000 biasa masuk nasi. Ini kan 3 wakannya. Ini ada beras. Ada baju kedua, ada baju. Ini tumpah di Jepang. Kenapa saya kok cinta kok? Arenya lagi rela udah. Kamu siapa sih? Lagi mana lagi? Oh, taruh kamu klien lah. Sebarangnya situ sebarangnya lah. Nah lah, di kemasannya ulun tuh bikin anak ini biar lebih fresh. Tuh, Ini bingung matanya kemana? sebenarnya Alif dia menawarin gue di kapal-kapal tuh makanya di tengah. Ayo, apa? Ada orang-orang. Ini tuh katanya nak ada. Waduh, buang ketambang. Aku Rinda, tambahin lagi. Itulah nama buah-buahannya. Aku
Marinya bang, marinya bro. Sebutin lagi ada. Pantun dulu jar. Kalau padi katakan padi, padi tetapi entah lain. Kalau jadi katakan jadi, amunnya hendak jangan kalahin. Iya. Cakep. Sudah berkawan-kawan. Jadi berani. Oh, baju. Cantik kayak perawan. Bujang pula. Pokoknya diburu kencang larinya. Bunda bukan sembarang bunda, bunda cantik banyak yang suka. Ya, karena mandi kembar Cila, jadi banyak yang suka. Oh, tangan apa? Dari mana Ai kalau ini pantun? Bilang ada pantun ke pantun. Siapa anak nangka Kulanda tadi? Bilang ada. Lagi, pantunnya kebakar jangan cuma sekali. Sudah seru nih bilang. Oke, sudah kali asal lagi sudah pantun yang lagi. Ada lapak lagi lah. Bila sudah menemukan lapak, jangan lupa di dalam jongkok. Namun pion sudah terdapat, jangan lupa bawa ke jongkok. Buat ke Jogong gua. Bisa pakai mang ibu yang 50.000 aja. Kenal Allah tongelalah dong. BH. Adut picat nama. Kalau bukan ikan ini nah siapa lagi yang kalau menemukan Manis-manis limau di darat. Siapa juga ampun tanaman. Apalagi? Apalagi manis-manis nang betah lalat ya. Siapa juga pun gigitan. Nih. Kalah. Itu kapilah. Mama. Pas kata deh. Sudah 50 tadi. Lapat sudah saya lapat kan ya. Sudah kadang-kadang. Kalau yang dumpling kan berapa? 10. Oh, dumpling sebuting itu sebuting. Ayam keju. Ayam, yang ayam. Nggak boleh, kok mak tunggu di kursi situ mak. Mak, tunggu kursi situ ya. Di bawah lah mak. Masuk Ci mah. Ci, yang mana Ci? Dumpling keju kan, Ci? Dumpling. Yang keju. Satu lagi. Pentolan itu berapa? Yang paling 10 nih. 2. Pentolan itu sebuting lah. Mantap banget.
dia mutar situ. Itu dia mutar. Ada anu kembaliannya Bu. Ayubnya. Aduh dulu, stop dulu Kak Yan. Stop dulu. Kak Yan, stopkan dulu. Ayo gimana? Apa ini Cil yang bungkus? Apa? Ranji. Buah ya? Iya, buah. Nah, ini punya Ibu. Ini keranjang kecil tadi. Tadi nangis sebuting. Mie nangis 35, mie 10 apa 5? Jelas sebuting 50. Rasa iga. Nah, sukar jelas kayak jelas. Ada banyak. Ya, mana banyak pun. Apa ya? Pelan-pelan. Ada ulun. 1, 2, 3. Lagi. Adam dulu abang bujuk-bujuk teh. 1, 2, 3. Video kah? Video dah. Ada. Video. Dah. Foto live lah sekalian. 1, 2, 3. Lagi kah? 1, 2, 3. Dah. Kenapa harusnya ngadep sini ya? Ngadep sana kan bisa, Mbak. Sasar tunggal amatan hulu sampai hilirnya tatangi jua. Satu, dua, tiga. Lagi. Ayo yang punya pasangan. 1, 2, 3. Alasan hidup berdua. Kadang-kadang
menuju perjalanan pulang. Setelah puas menikmati suasana pasar terapung Lok Baintan, perjalanan kami dilanjutkan melewati rumah lanting. Rumah lanting adalah rumah tradisional yang dibangun mengapung di atas sungai menggunakan rakit kayu sebagai pondasinya. Rumah ini diikat pada tiang-tiang penahan sehingga tetap berada di tempat walaupun permukaan air sungai mengalami pasang surut. Pada zaman dahulu, rumah lanting menjadi tempat tinggal masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada sungai. Mulai dari berdagang, mencari ikan, hingga berpergian, semuanya dilakukan menggunakan perahu. Karena itu, membangun rumah di atas sungai menjadi pilihan yang sangat praktis pada masa itu. Saat ini, jumlah rumah lanting sudah semakin sedikit karena banyak masyarakat memilih tinggal di daratan. Walau begitu, rumah lanting tetap menjadi salah satu warisan budaya yang menunjukkan bagaimana masyarakat Banjar mampu beradaptasi dengan lingkungan sungai selama ratusan tahun. Melihat rumah lanting secara langsung membuat kita semakin memahami bahwa sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kalimantan Selatan. Menurut saya, berkunjung ke pasar terapung Lok Baintan bukan hanya sekadar melihat tempat wisata. Di sini, kita bisa belajar tentang sejarah, budaya, dan cara hidup masyarakat Banjar yang sangat menghargai sungai sebagai sumber kehidupan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat masih mempertahankan tradisi berdagang menggunakan cukung seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun lalu. Hal inilah yang membuat pasar terapung Lok Baintan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan patut kita lestarikan. Semoga tradisi pasar terapung dan rumah lanting akan terjaga terus, sehingga generasi mendatang masih bisa melihat secara langsung kekayaan budaya Indonesia yang sangat luar biasa ini. Harus kayaknya mubani, makin balik makin patuh. Kahadang hanya karam di tengah galas patung sampai kamu warang. Kahadang hendak mimpiku pajah biar jalasan balansar dadan. Hidup berdua.